lebih baiknya kita perkenalan dulu nih. Kan katanya kalau nggak kenal nggak boleh jadian tuh. Jadian sama siapa tuh? Dede. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Annyeonghaseyo Mika, perkenalkan nama aku Tayangka Delaudia, nomor absen 29. Salam kenal semua. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Rizky Afrilika, bisa dipanggil Afril, senyaman kalian aja, asal jangan terlalu nyaman ya. Aku nomor absen 25. Baik, kami sekarang duduk di kelas 8, tepatnya Kelas 8E di SMP Negeri 5 Ambarawa. Dan guru pengampu kita yang tampan, Baik hati rajin menabung, dan tidak sombong adalah Pak Kanis Eka Fitrianto SPD. Nah, kali ini kita mau ngapain sih, Tan? Jadi di video kali ini kita mau mengulas novel salah satu karya penulis terkenal di Indonesia, yaitu Kak Darwis yang memiliki nama pena Terlie. Kita kali ini mau mengulas novel yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa sebenarnya teks ulasan itu? Biar aku yang jawab ya. Teks ulasan itu adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian dan evaluasi terhadap suatu karya sastra maupun non-sastra. Jadi, struktur pertama dalam teks ulasan adalah identitas karya. Dan identitas karya dari buku yang akan kita ulas adalah berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah yang ditulis oleh Terlie, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dan tahun terbitnya adalah 2012, yang halamannya berjumlah 507 dan ukuran bukunya adalah 20 cm. Jadi, struktur teks ulasan yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi pada novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah mengisahkan tentang Bono yang sejak kecil suka menanyakan hal-hal aneh pada orang-orang di sekitarnya. Lalu saat dia berusia 12 tahun, ayahnya meninggal dunia entah karena tersengat ubur-ubur saat melaut atau karena pisau dokter yang membelah dadanya. Lalu 10 tahun kemudian Bono akhirnya lulus SMA. Jadi setelah lulus, Bono melamar beberapa pekerjaan. Setelah beberapa melamar dan tidak diterima, akhirnya Bono diterima bekerja di sebuah dermaga kapal feri. Tapi ada satu orang yang sangat marah saat mengetahui Bono bekerja di tempat itu, yaitu Bang Togar. Lalu Bang Togar memberikan ultimatum pada Bono, jika dalam 1 bulan Bono tidak berhenti bekerja di dermaga itu, maka orang-orang di sekitar kapal Kapuas di sekitar sungai Kapuas akan mengasingkannya. Setelah itu Bono berhenti bekerja di dermaga itu, lalu mencari beberapa pekerjaan. 6 bulan bekerja serabutan, Bono akhirnya memutuskan untuk menjadi pengemudi sipit, walaupun pekerjaan itu dia rasa melanggar wasiat dari ayahnya. Tapi karena pekerjaan itulah akhirnya Bono bertemu dengan gadis hidup menawan dengan wajah peranakan Cina yang bernama Ming. Dan sinopsis ketiga dari teks ulasan adalah sinopsis. Sinopsis dari karya Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah adalah tentang Bono yang suka bertanya hal-hal aneh sejak kecil, dan perjuangan hidupnya dimulai saat dia kehilangan ayahnya dan di saat-saat pertemuannya dengan gadis hidup menawan berwajah peranakan Cina yang bernama Ming. Jadi, struktur teks ulasan yang keempat adalah analisis. Analisis yang pertama yaitu tema. Karya ini mengangkat tema romance. Latarnya di kota Pontianak, Surabaya, dan juga di Malaysia. Tokohnya yaitu ada tokoh utamanya yaitu Bono yang pekerja keras dan ulet, Mei yang penyayang dan misterius, Pak Tua yang bijaksana, baik hati dan penyayang, Ibu Bono yang penyayang, Bang Togar yang sok berkuasa dan sombong. Lalu ada lalu ada Andi, Cik Tulani, Wah Acung, juga steamer, Deng ayahnya Andi. Alurnya adalah alur maju dan sudut pandang adalah sudut pandang orang pertama. Dan struktur teks ulasan yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi terdiri dari kelebihan dan juga kekurangan. Dan kekurangan dari teks tersebut adalah memiliki alur dan beberapa bagian yang menggantung, dan ada beberapa kata yang sulit untuk dipahami. Kelebihan dari karya ini adalah menceritakan kisah cinta sederhana yang diceritakan penuh dengan kejutan. Alurnya sulit ditebak dan juga bisa memainkan perasaan pembacanya. Amanat dariku adalah teruslah berjuang tanpa kenal lelah untuk menggapai semua keinginan. Amanat dariku yaitu tetaplah berusaha walaupun nyatanya di awal terasa sakit, tapi kalian akan mendapatkan buah yang manis di akhirnya.
arti cinta yang sebenarnya bukan hanya sekadar kata-kata manis, namun juga perbuatan yang nyata. Di novel ini juga kalian akan menemukan banyak sekali petua-petua cinta yang dituturkan Pak Tua kepada Bruno. Di novel ini kita juga bisa mendapat banyak pelajaran yang berharga dan bermakna untuk kita semua para pembaca. Di novel ini kami juga memiliki beberapa karakter favorit. Dan salah satu karakter favoritku adalah Pak Tua yang selalu memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan. Dan karakter favoritku di novel ini yaitu Mei karena sikapnya yang misterius tapi penyayang. Akhirnya kita sampai di penghujung hadinya maksudnya penghujung video. Uhuy. Nah, untuk menutup video kali ini, aku akan membacakan salah satu kutipan dari Pak B.J. Habibie, yaitu apabila kamu sudah menekuni suatu bidang, maka jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sesungguhnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami pamit undur diri karena kalau maju ujian nggak bakal. Siapa tuh? Karena video kali ini kita buka dengan salam, ada baiknya kita menutupnya juga dengan salam. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Bye. Sayonara. Dan sepucuk angpau merah adalah mengisahkan You used to be the strongest soul that's true. Now like KO. Oh, Dan struktur teks ulasan yang keempat adalah analisis. analisis. Itu bukannya latar tuh enggak? Analisis. Matamu latar. Bisa yuk. I want to. Taktik. Masuk. Oh wes. Konnichiwa.